Pertanyaan bagus, Pak. Mungkin itu juga yang bikin Bapak galau selama ini ya. Sebelum Imam Asy'ari, apa akidah umat? Apakah Rasul ikut Asy'ari? Ya nggak mungkin, Asy'ari baru hidup abad ketiga Hijriah. Kata kawan, ente mazhab Syafi'i, tapi kok akidahnya Asy'ari? Coba, Syafi'i ikut Asy'ari nggak? Saya sudah sering mengatakan pertanyaan begini, pertanyaan yang bisa menjebak dirinya sendiri. Syubhat itu masuk ke pikiran kita, Pak. Dulu saya begitu. Sampai 2006 saya belum yakin Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah. Bayangkan, sampai tahun 2006. Jangan sampai Bapak tahun sekarang masih belum yakin juga Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah. Cukup saya yang terakhir begitu, Pak. Imam Asy'ari itu menulis dalam muqaddimah kitab Al-Ibanah, akidahku ini adalah akidah yang aku riwayatkan dari murid-murid Imam Ahmad. Akidah ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengambil akidahnya dari Syafi'i, Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Imam Bukhari, orang pakai hadis apa? Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Lahir akhir abad kedua, wafat pertengahan abad ketiga. Sebelum Imam Bukhari, ikut sunnah lewat siapa? Lewat Imam Syafi'i. Imam sunnahnya Imam Syafi'i. Coba lihat gelarnya Imam Syafi'i, Imamus Sunnah. Keberhasilan seorang guru jika muridnya lebih populer darinya, lebih terkenal dalam hadis darinya. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i punya murid Al-Qarabisi, punya murid Al-Humaidi, mereka punya murid namanya Al-Bukhari. Al-Bukhari lebih terkenal dalam hadis daripada kakek gurunya Al-Imam Syafi'i. Walaupun Bukhari punya kitab Tauhid di Sahih Bukhari, tapi yang lebih terkenal sebagai imam Tauhid adalah murid dari muridnya, yaitu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu berguru ke murid-muridnya Imam Bukhari, maka akidahnya sama. Saya pastikan dan saya jamin akidah Asy'ari itulah akidahnya Bukhari. Saya tanya lagi, sebelum Bukhari kalau ikut sunnah lewat siapa? Nah, ini yang disebut sanad. Jadi jangan kebalik-balik. Kenapa kita nggak ikut akidah Syafi'i saja? Ya, Imam Syafi'i tidak menulis risalah dalam akidah, tapi pernah mengkalamkan tentang akidah. Kalamnya dikumpulkan oleh para imam, masuklah ke dalam kitab Al-Baihaqi, judulnya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Muncullah orang memfitnah akidah Asy'ariyah berbeda dengan Asy'ari. Sok tahu ente ya, memalsukan sejarah Imam Asy'ari itu bagi mereka biasa. Mereka katakan Imam Asy'ari 3 periode, kayak mau jadi presiden 3 periode ya. Jadi akidah Asy'ari, sebelum Asy'ari akidahnya apa? Akidah Imam Ahmad. Berarti akidah Asy'ari sama dengan Ahmad? Sama. Sebelum Ahmad bin Hanbal akidahnya akidah siapa? Akidah Syafi'i. Sebelum Syafi'i sebenarnya di wilayah Kufah ada seorang imam namanya Abu Hanifah. Akidahnya akidah Imam Abu Hanifah. Dari Abu Hanifah turun nanti ke Tohawi, turun nanti ke Maturidi. Jadi ada 2 cabang dari mazhab Abu Hanifah, Tohawiyah, Maturidiyah. Cuma mereka tidak tinggal di ibu kota umat Islam, yaitu Baghdad. Makanya akidah mereka tidak sepopuler Imam Asy'ari. Imam Asy'ari tinggal di Basrah, hijrah ke Baghdad, menjadi imam ahlu sunnah di semua wilayah. Kenapa? Kalau Indonesia kayak Jakarta, kalau Malaysia kayak Kuala Lumpur. Karena dia terkenal di ibu kota negara, maka namanya masuk ke mana-mana. Dulu belum ada YouTube, Pak. Ya, kalau ada YouTube, mungkin Imam Tahawi bisa jadi lebih populer. Imam Maturidi lebih populer mungkin. Tapi tetap saja Allah populerkan.
walaupun belum ada YouTube dan Facebook ya. Hebat nggak tuh Allah? Sebanyak itu imam, kenapa cuma 3 imam ini yang Allah populerkan akidahnya? Dari 3 itu kenapa cuma 2 yang paling tegas? Dari 2 itu Asy'ariyah kemudian mewakili 3 itu. Maka ulama di Saudi pun, Syarif Hatim Al-Auni ya, banyak lagi mengatakan sepakat 90% umat Islam di dunia itu akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ada kelompok yang mengatakan Asy'ariyah sesat, sama saja dia mengatakan sesat 90% umat Islam. Kan sudah mulai Pak dikampar ya. Mereka bilang NU sesat, Muhammadiyah sesat, Jamaah Tabaliyah sesat. Ya kan? Sudah ada yang berani ngomong walaupun videonya kemudian dihapus, tapi kan sudah nyebar. Ketahuan ya. Ketahuan jeroan ente. Mereka bencinya bukan main. Akidah penuh kebencian. Kita nggak perlu benci mereka, kita cuma katakan kita berbeda, nggak usah benci-bencian. Karena mereka menyulut api kebencian, kita harus meredamnya. Karena banyak orang awam pun terbakar oleh kebencian itu dan salah faham. Terjawab Pak? Alhamdulillah. Cukup? Saya rasa cukup Bapak Ibu yang bukan Allah. Insya Allah di waktu duha atau sebelum Jumat nanti kami akan jalan kembali ke Jakarta lewat Pekanbaru. Karena pesawatnya belum boleh ya. Belum ada ya pesawat di sini. Ikut kena corona dia ya. Semoga yang hadir di sini semua akidahnya diterima di sisi Allah. Semoga semua paham ahadiyah, samadiyah. Mari kita berdoa, Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala abdika Ahmad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Ahmad, Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Engkau tahu bahwa di kalbu kami kurang banyak nama Engkau, sangat banyak nama-nama selain Engkau. Famla' qulubana bi asma'ika wa sifatik. Maka pagi ini ya Allah, di pagi penuh berkah ini ya Allah, dengan keberkahan namamu Ahad Samad, dengan kemuliaan surat Qul Huwallahu Ahad, maka berikan cahaya di kalbu kami, cahaya namamu Al-Ahad, cahaya namamu As-Samad. Ya Allah, bi ahadiyatik, dengan kekuatan ahadiyahmu, hidupkan kami dalam tauhid yang benar. Ya Allah, matikan kami jika Engkau cabut nyawa kami dengan tauhid yang sempurna. Bangkitkan kami di alam kubur, di padang mahsyar dengan tauhid yang luar biasa. Selamatkan kami dalam mizan, selamat kami dalam hisab, selamatkan kami menyeberangi sirat, selamatkan kami dari siksa neraka-Mu dengan Ahad, dengan Samad. Allahumma ya Ahad ya Samad, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ahad ya Samad, salli ala al-Mahdi khalifatika ya Ahad. Ya Allah, jika Kau panjangkan umur kami, jadikan kami orang-orang yang berjuang dengan Imam Al-Mahdi yang sebenarnya. Jaga kami dari kesesatan-kesesatan Al-Mahdi palsu. Ya Allah, jaga kami, keturunan kami dari fitnah akhir zaman. Kuatkan kalbu kami, bimbinglah kami, wafatkan kami, keluarga kami, kekasih-kekasih kami, kawan-kawan kami, tetangga-tetangga kami, kawan solat kami, dalam namamu ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Samad. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan kami bahagia denganmu di dunia dan di akhirat. Waqtim lana bi husnil khatimah, tutup kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua diberkahi Allah, tidak perlu salaman,
Tidak perlu foto-foto, cukup salaman dengan qalbu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.